13 tahun 2003 tadi yang pasal 151, pasal 155, pasal 170 itu apabila kalian di PHK secara sepihak tanpa memuat alasan yang memang bisa layak untuk di PHK, iya, dan ditentukan dalam undang-undang ya. Itu berarti batal demi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Oke, tema yang hari ini mau kami angkat adalah banyak yang bertanya seperti ini, termasuk pegawai saya yang lagi pegang kamera, karena termasuk menjadi korban dari pemecatan sepihak COVID-19. ya, tapi karena ada alasan pandemi COVID tadi ya. Tapi bagaimana kalau kita sebagai pekerja ternyata mendadak tiba-tiba perusahaannya melakukan PHK sepihak? Apa yang harus kita lakukan? Begini ulasannya. Pemutusan hubungan kerja secara sepihak itu diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 pasal 13. Oh no. Oke. Ya, menurut Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, aturan mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak itu tidak boleh. Itu nanti kita bahas. Tetapi menurut pasal 151 ayat 123, pasal 155 ayat 1, pasal 170 bahwa tidak ada yang namanya PHK sepihak. Kenapa? Kenapa, Wen? Ya, kalau secara norma di ketentuan umum juga untuk pengertian itu memang tidak ada, tidak diatur. Artinya memang PHK secara sepihak itu memang tidak diperbolehkan ya. PHK bagaimanapun juga dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagaimana di ketentuan pasal 153. Kalau di luar ketentuan itu syarat-syarat tersebut ya maka terjadi pelanggaran ya terhadap undang-undang kerjaan. Jadi kalau seandainya pekerja itu alasan perusahaan melakukan PHK itu harus ada alasan. Iya, contohnya satu, pekerja karyawan itu memang mengundurkan diri. Dua, pekerja karyawan itu memang habis masa kontraknya. Tiga, pekerja karyawan itu sudah mencapai batas usianya atau masa pensiun maksudnya. Terus empat, pekerja atau karyawan tersebut melakukan kesalahan berat, contoh maling yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan tersebut. Terus pekerja itu ditahan sama pihak yang berwajib dikarenakan ada kesalahan di luar, kasus di luar, boleh itu juga di PHK. Atau perusahaan mengalami kerugian atau bangkrut, merugi dia, pailit, bisa PHK. Terus atau pekerja itu atau karyawan itu mangkir terus menerus, contoh selama 5 hari berturut-turut tidak ada kabar, tidak ada info seperti yang di sebelah Bapak. Bisa dilakukan PHK. Atau yang terakhir adalah pekerja atau karyawan tersebut meninggal dunia. Itu boleh. Itu semua alasan dapat di PHK-nya. Ya. Cuma ada juga aturan mengenai larangan PHK dengan alasan-alasan antara lain berhalangan masuk karena sakit lebih dari 12 lebih dari setahun sakit terus. Ya. Karena menjalankan ibadah yang diperintahkannya di PHK nggak boleh. Ya. Karena menikah di PHK tidak boleh. Karena hamil melahirkan tidak boleh.
Yang lain mungkin ada perbedaan agama, politik, aliran politik, suku, ras segala macam itu nggak boleh ya. Jadi kesimpulannya, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tadi yang pasal 151, pasal 155, pasal 170 itu, apabila kalian di PHK secara sepihak tanpa Tanpa memuat alasan yang memang bisa layak untuk di PHK, iya, dan ditentukan dalam undang-undang ya. itu berarti batal demi hukum. Jadi kalau seandainya merasa dari ketiga pasal itu kan disimpulkan kan tidak boleh kan Iya. PHK sepihak. Artinya kalau kalian merasa pengusaha itu melakukan semena-mena terhadap pekerja, kalian bisa lapor karena bisa dimediasi sama PPHI tadi oleh penyelesaian perselisihan lembaga ini ya, namanya Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PPHI. Dan kalau dari badan penyelesaian itu nggak dapat solusi, bisa mengupayakan upaya hukum lain ya melalui pengadilan hubungan industrial. Itu karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, kalau seandainya pekerja dan pengusaha itu tidak menemukan titik temu, tidak solusinya tidak ada, mereka boleh melaporkan di pengadilan hubungan industrial untuk diselesaikan di meja persidangan. Betul. Terus juga kalau seandainya sudah di PHK nih, nah itu kalau seandainya kalian di PHK dalam masa kontrak, kayak Ade, kita bisa minta hak setidak-tidaknya itu selain mendapatkan pesangon, penghargaan dan penggantian hak, itu artinya yang masih masa kontrak tadi ada haknya yang harus dibayarkan oleh pengusaha. Begitu, makanya kalau kalian bekerja di suatu perusahaan dan memiliki kontrak, itu kontraknya disimpan yang baik, karena itu adalah dasar hukum kita untuk kita bisa melaporkan pengusaha tersebut kalau kita merasa kita di PHK nantinya, begitu. Oke? Cukup? Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.